Silakan. Kaitannya dengan pembahasan memori ya. Memori ini juga tiga sekawan dari sistem unit ya. Jadi pembagian hardware kemarin kan satu, kalau dari kaitannya dengan mulai dari awal kan tuh ada input, input device ya atau perangkat yang gunanya untuk menginputkan data. Kemudian yang kedua adalah sistem unit ya. Itu ada tiga, motherboard, CPU, sama memori. Nah, kita bahas memori. Nanti untuk input sama output barengan ya, karena apa, ndak harus detail karena kita oh ini alatnya seperti ini, teknologinya seperti ini toh. Ya. Kita tidak sampai mempelajari dalam-dalamnya. Kayak di apa monitor ya, itu monitor itu bagaimana dia menampilkan gambar itu tugas elektronika aslinya. Oke, karena kita tidak fokus ke komputer ya hanya mengenal nanti kalau ada troubleshoot terkait dengan komputer yang dipakai di bidang elektronik, kalian tahu minimal troubleshootnya itu masalahnya karena apa. Oke, kita sampaikan tentang memori. Memori tadi ya sebagai prosesor hanya dapat menyimpan data dan instruksi di register yang berukuran sangat kecil hingga tidak dapat menyimpan semua informasi yang dibutuhkan seluruh proses program. Maka harus dilengkapi dengan alat penyimpanan yang kapasitasnya besar, ya, yaitu memori utama. Ada hierarki dari memorinya di dalam PC. Itu ada namanya register, ya. Register bagiannya nanti ada cache memory, jadi yang nempel di prosesor ya. Kemudian ada main memory atau memori utama. Kalau dalam PC itu RAM ya. Kalau di spek smartphone apa kalian? Ya RAM ya. Kalau kita beli HP itu kan ada CPU-nya berapa, RAM-nya berapa giga gitu ya. Pasti sudah familiar kalian. Semakin besar, kalau sekarang yang untuk 4 giga itu sudah minim ya. Jadi kalau untuk karena sekarang smartphone kan tugasnya juga banyak ya, banyak aplikasi yang terinstal. 4 giga itu sudah batas supaya tidak terlalu lambat ya. Kalau ingin aman ya mulai dari 6 sampai dengan 8 giga itu kinerjanya supaya cepat ya. Itu RAM, memori utama. Random access memory. Kalau di dalam PC ya spek RAM-nya berapa. Bisa kalian lihat di My Computer kayak tadi. Ya nanti mana tadi ya. Di My PC ya kemudian diklik kanan properties ini ada spek ya install RAM-nya berapa. Kemudian prosesornya tadi kalau tidak bisa dilihat di fisik prosesornya bisa dilihat di sini. Spek prosesor ada Intel Core berapa. Ini generasi Core i7 generasi ke-8. Ini spek komputer ada 1,9 sama 2,1. Ini spek dari ini. Ada dua spek. Core-nya inti prosesnya antara satu dan dua itu beda. Satunya 1,9, satunya 2,11 GHz. Oke. Kemudian sekunder sekunder memori ya. Sekunder memori itu yang masuk ke sini adalah ini penyimpanan hard disk atau kalau sering disebut kalau di dalam PC itu ya hard disk. Hard disknya itu bisa nanti teknologi apakah menggunakan magnetic type ya atau menggunakan sudah satu IC non volatile ya kayak SSD gitu ya. Ada yang menggunakan permanent ya hard disk konvensional yang SATA atau IDE itu. Itu jadi media penyimpanan eksternal hard disk. Bukan memori RAM itu ya. Tapi kalau di spek smartphone itu apa itu? Secondary memory itu ya penyimpanan internalnya berapa ya? Memori internal, storage storage internal storage namanya, internal storage. Jadi kan ada yang 64 giga, ada 128. Kelipatannya itu ya. Kemudian ada 256, ada 512. Tapi itu masih jarang mungkin ya 512 memori penyimpanan internal dari smartphone ya. Oke, itu hierarki dari sebuah memori. Kemudian selain menyatakan hubungan kecepatan, hubungan lain adalah semakin harga ya, semakin ke bawah harganya akan semakin murah.
Kemudian hubungan kapasitas semakin ke atas semakin kecil, bawah semakin besar. Ya contoh kalau kita bandingkan ya antara secondary memory tadi kan hard disk itu. Sekarang bisa nyampe 1 tera satu hard disk itu. Ada tera sudah umum ya. 1 tera kemudian 2 tera gitu yang biasanya untuk menyimpan kapasitas besar. Tapi kalau paketan dari laptop ya bawaannya masih 256 giga, 512 gitu ya. Dibandingkan dengan RAM, kalau RAM itu main memori itu paling-paling biasa satu kepingnya bisa 4 giga atau 2 giga ya. Satu kemudian ada yang paling kalau PC yang beredar banyak kan 4 ya. 8 itu juga ada cuma jarang. Ya. Bahkan satu kepingnya langsung 8 giga ada. Ada dalam satu kepingnya 8 kelipatan 8 berapa? 12 ya. Jadi kelipatan satu, satu kemudian 2, 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2. Ya. Kalau ingin 10 giga berarti kalau kepingannya ya 8 sama 2. 8 keping. Walaupun tidak persis, masih ada satu sekian megabyte gitu ya. Kemudian ada enggak, tapi biasanya kita sebutnya genep ya. Tapi ada komanya. Berarti satu 128, 25, 12 ini yang kelipatan karena 1 kilo ke byte itu 1024. Jadi beda kalau yang komputer itu kan kalau anak tangga itu kan berapa? 1000 ya. Kalau di byte ke kilobyte itu 1024. Ada 24-nya. Karena bit itu kalau didesimalkan bilangan bit itu kalau kita gunakan teknologi 10 bit itu isinya adalah 1024 ya, 10 bit. Kalau didesimalkan. Kalau di 8 bit itu 255 ya, 255. Oke, kembali ke materi itu hubungan ya kapasitasnya. Nah, ini tadi ada slide bawahnya. 1 byte 8 binary digit ya, kemudian 1 kilobyte itu tidak persis 1000 ya, tapi dia 1024 dan seterusnya. Ada tambahan 24. Oke, nanti silakan dibaca. Di Nah, main memory itu terpisah menjadi dua ya. Jadi kan tadi bicara adalah cache memory sama main memory. Yang kita bahas untuk tadi di apa waktu perakitan di sini memori itu yang disebut adalah main memorinya ya, main memory. Main memory yang RAM bukan yang ROM ya. Karena dibagi lagi main memory itu ada dua. Jadi ada sebentar mana tadi? Jadi ada ROM, memori utamanya itu ada ROM, read only memory, ada RAM, SRAM ya. Oke, SRAM, DRAM ya. DRAM itu yang nanti fisik dari seperti ini. Nah, DRAM, seperti kepingan ini namanya DRAM. Kemudian yang SRAM tadi masuk ke cache memory ya, main memory. Oke, di main memory utama, ROM, read only memory itu sering dijumpai di karena IC ya yang tertanam. Kemarin sudah kita kenal di motherboard tentang BIOS ya. BIOS itu isinya ya ROM ini, read only memory. Yang isinya adalah basic input output system di dalamnya. Jadi waktu komputer nyala atau laptop pertama kali nyala itu yang dijalankan adalah BIOS-nya. BIOS itu nanti akan menjalankan namanya POS ya. POS power on cell test ya. Jadi dia ngecek apa CPU, RAM-nya, VGA-nya, kemudian inputnya apa saja yang terhubung ke motherboard itu akan dicek di BIOS. Lalu baru dia nanti nyari sistem operasi. Walaupun kinerjanya itu cepat ya, kayak di PC sekarang begitu nyala langsung muncul Windows-nya. Itu karena waktu posnya karena beberapa perkembangan teknologi ya, maksudnya semakin cepat gitu. Kalau zaman dulu masih terasa kayak bisa kita lihat. Oh, dibaca awal itu waktu proses BIOS-nya itu CPU-nya nanti muncul berapa speednya, RAM-nya berapa, hard disk-nya kapasitasnya berapa. Itu pelan-pelan itu bisa muncul. Tapi sekarang sudah cepat biasanya kalau komputer-komputer yang baru. Kayak di kalian hidupkan di komputer lab komputer itu ya, yang bagian depan itu
Langsung nyala, langsung muncul logonya, gitu ya. Itu adalah ROM ya, terintegrasi di dalam sebuah BIOS. Kemudian ada RAM, DRAM Random Access Memory ya. Itu kemampuan merubah data program yang bersifat di dalamnya. Oh ya, bedanya RAM sama ROM apa? Kalau ROM itu walaupun listriknya mati, mungkin dia suplainya tidak kita cabut dari PLN gitu ya. Dia datanya masih tetap tersimpan ya. Karena dia kemarin masih ada support untuk BIOS ya. Masih baterai CMOS itu ya. Bentar, masih ada enggak ya? Di komponen motherboard. Nah, di sini. Di sini ada BIOSnya bisa tersimpan karena masih ada baterai CMOS ini yang melekat. Ya sama kalau kalian pakai running tag itu ya, running tag itu. Selama mati lampu gitu ya. Running tag-nya tanggal dan jamnya masih tersimpan ya. Nanti kalau belajar microcontroller juga kita bisa memanfaatkan ini beberapa waktunya menggunakan baterai CMOS. Jadi kok enggak mati karena tersimpan dalam ada suplai dayanya di sini. Kita kembali berapa tadi 80 sekian. Ya, materinya banyak ya. Ya ini sekilas-sekilas saja, enggak detail ya. Ya semoga dengan sekilas ini sedikit ada gambaran. Sampai mana tadi? RAM ya tadi ya. Oke, ini sudah. Oke. Kalau RAM itu waktu listrik mati ya untuk komputer itu mungkin tegangannya putus. Lah, dia tidak tersimpan data yang ada yang tadi diproses gitu. Contoh ya kayak kemarin waktu ujian ya. Oh, waktunya habis. Di UPS-nya setting timernya mati. Ya udah, nanti data yang kalian ini tidak akan tersimpan karena listriknya kecuali belum eh walaupun tersimpan di sana sudah ada software ini ya. Ada proses untuk kunci supaya tidak tersimpan di dalam PC. Itu bedanya RAM sama ROM ya. Ya, untuk RAM sendiri macamnya banyak ya. Dari EduRAM zaman dulu yang menggunakan apa? Steam. Kan kemarin kita belajar tempat slot memori ya, yang dari samping neganya, samping kemudian ditegakkan itu. Itu tipenya adalah EduRAM. Kemudian ada SDRAM ya, yang sudah menggunakan DIMM ya, Dual Inline Module Memory. Jadi dari SDRAM sampai DDR5 sekarang ya. Ini masih DDR3. Sudah sampai ke DDR5. Kemudian tipenya yang SRAM tadi yang ke generasi yang cache memory tadi. Atau memori yang paling cepat namanya SRAM ya. Oke, itu penggolongan dari memori. Ada ROM, RAM, sama SRAM. Untuk yang evolusi modul, kemarin sudah sedikit dibahas ya. Ada SIM sama DIMM. Ya, SIM sama DIMM. Selain kalau di apa buat laptop itu menggunakan SODIMM. Kalau DIMM itu untuk PC ya, SODIMM itu untuk laptop. Hampir sama, cuma dia jumlah pinnya terkurangi, hampir sama dengan DIMM ya. Teknologinya sama, dual in inline modul memory, kanan kiri ya ada pin-pinnya. Kemudian dari kaki 168 sampai 24. Kemarin sudah dibahas ya di pembahasan tentang slot memori. Ini sodim bentuknya yang untuk khusus. Ya, ini yang rim. Rim ini juga untuk PC cuma yang sorimnya untuk laptop. Untuk generasi pintu 4 awal kalau tidak salah. Cuma eh, munculnya sebentar saja. Ya, tidak sampai sekarang sudah jarang ya. Jarang ditemui. Sorim ya. Rim sama sorim. Kalau nama dibuat oleh Rambus ini khusus produsennya. Ya, oke, ini hanya untuk pengetahuan saja ya. Oke, jenis-jenis RAM. Ada mana tadi? Kita yang langsung ke sini ya. Kalau ini sejarah, ini sejarah. Kita pakai yang langsung ini ya, DDR karena ini banyak nih generasi SDRAM. Yang mulai DDR satu aja. Ini SRAM yang tadi Rambus tadi ya, Rambus.
Ini DDR SDRAM. Global Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory. Ini masih tahun 2000 ya, kalian belum dicetak ya, 2005. Oke, ini menggunakan slot memori DIMM. Ada DDR, mulai DDR1 ya, 184 pin dengan ring PC 1000. Oh tidak, ya PC 1000 itu maksudnya apa? PC 1000 itu dia bekerja dalam klik speed sekian gitu ya. Sebentar, ini ada enggak? Ini. Contohnya ini ada di basi sebelumnya ini yang tipe ini yang SRAM ya. Oke, contoh setiap model memori itu memiliki modul type ya, PC berapa. Ini keterangannya ini ada di labelnya memorinya. Jadi PC 600 itu maksudnya apa? Clock speednya bisa nyampe 66 MHz. Kayak clock speednya, transfer rate-nya. Ya, nanti tinggal kapasitasnya berapa. Contoh, kalau kapasitasnya 128 dengan PC 66, maksudnya dia bisa menyimpan perintah sebentar 128 megabyte. Kemudian untuk clock speednya, kecepatan transfer rate clock speednya, detaknya itu 66 MHz. Cycle per clocknya satu, berarti kecepatan bus speednya adalah 66 mega mega ini MT ya, mega transfer per second. Ya, karena kecepatan bus rate-nya hanya 8 byte untuk yang tipe SRAM 168 pin, itu berarti total transfer rate-nya dia bisa di dalam satu siklus ini 5 533 megabyte per second untuk transfernya. Ya, untuk bukan menyimpan ya. Kalau menyimpan itu sesuai megabyte-nya. Megabyte-nya berapa. Tapi untuk mentransfer apa kecepatan prosesnya dia eh, antara siklus jalurnya itu sekitar 5 kalau yang PC 66 533 megabyte per second. Oke, kita kembali ke yang DDR SDRAM tadi. Mana tadi? Nah, gini yang SIM DDR1. Contoh ada PC 1600 ya. Itu chip tipenya adalah DDR200. Ini bus clock speednya sebesar 100 MHz. Jadi agak beda yang tadi ya. Kalau yang tadi PC berapa itu clock speednya sama. Ini yang 1600 clock speednya hanya 100 MHz. Karena ya ini bus width-nya 8 bit sama ya. Ya, maka karena cycle time-nya karena dia dual inline ya, DIMM ya, double inline modul memori tinggal kali dua. Tinggal kali dua ketemunya ada 200 mtps, tinggal ketemunya adalah jadi yang PC mulai DDR1 yang PC 1600 itu mengerucut ke ini ya transfer rate-nya. Jadi transfer rate-nya adalah 1600 Mbps ya. Megabyte per second-nya adalah 1600. Tinggal kalau dia dibuat dual channel berarti transfer ini kali dua. Ya tinggal dikalikan 216 kali dua ya. Dual inline. Karena cycle per clock-nya dua. Ini jadi kalau PC 3200 ya 3200 Mbps. Kalau dibuat dual channelnya 6,4. Ini juga dipakai di ini DDR1 ya. Ini kayak yang DDR2. DDR2 ini speednya nanti mulai PC kalau ya tadi DDR1 speednya mulai 1600 ya sampai 3200. Kalau DDR2 kalian bisa melihat fisiknya nanti PC2. Jadi kalau DDR1 namanya PC1 ya. PC sekian gitu ya. Kalau yang PC 66, PC 100, 133 itu eh, bukan DDR1 itu menggunakan SDRAM. Kalau DDR1 mulai PC 1600 sampai 3200. Untuk yang PC DDR2 ada juga minimalnya 3200. Tapi bedanya apa? Selain fisiknya, nanti kalian lihat di sini. Ada PC2 3200, PC2 8600. Itu maksudnya adalah tadi modul transfer rate-nya. Kalau 8500 berarti 8 detailnya adalah 8,533
8.533 ya Mbps transfer rate-nya. Jadi kalau dibuat double ya sekitar 17.000,66. Oke, itu PC-nya. Kemudian kalau PC DDR3, kelihatannya yang dibongkar itu sampai DDR3 ada. Coba kita lihat. Kalau yang DDR4 ya, sebentar DDR3 nih. DDR3 juga sama, nanti ada PC3 ini mulai 6.400 sampai dengan 17.000 ya. 6.400 sampai 17.000 PC-nya. Ini 17.000 Mbps. Tuh, arti dari DDR1. Dari speednya nanti waktu dicatat di perakitan memorinya ini PC-nya berapa ditulis sesuai dengan yang ada di covernya. Oke, ini ada contohnya. Nah, ini ada contohnya kelihatan nggak kalian? Sebentar, saya. Nah, ini. Ini contoh. Ini ada kelihatan ada ini PC 133 ya. Kemudian 128 megabit ini kapasitasnya. PC-nya 133 untuk SD RAM. Kalau DDR1 di sini ada tapi kecil ya. Enggak, saya capture gambarnya kurang begitu jelas. Oke, tak cari di Google aja ya. Contoh DDR1. Di DDR1. Dari gambarnya yang agak jelas. Oke, ini ada mana agak jelas. Ini ya, ini bisa kalian baca ini. Ini 1 GB ya. Kemudian PC-nya ada enggak PC ini? PC-nya enggak ada. Tapi di keterangan ini, ini keterangan spek di yang jual itu PC 2.700 ya. Lah, PC itu gunanya apa, Pak? Gunanya untuk gini. Jadi kalau selain tadi FSB yang ada spek di motherboard, itu ada keterangan dia di manual book dari motherboardnya juga spek dari RAM-nya. RAM-nya kapasitas berapa sampai berapa, kemudian PC yang disupport sampai sekian. Karena itu kan kaitannya hampir sama kayak tadi FSB, frekuensi ya. Jadi jalur di motherboard itu frekuensi transfer rate-nya berapa. Jadi kalau dia hanya mendukung kalau di prosesor tadi contoh kalau 533 ya, 533 kalau di sini ada PC 2.700. Itu ngerucut untuk speed transfer rate-nya adalah 2.700 Mbps itu, ya. Kalau dikasih yang lain nanti dia tidak support ya. Tapi tergantung itu dari motherboard ya. Kadang dia untuk PC RAM-nya sekian sampai sekian, ya. Ada keterangan spesifiknya. Ya, kalau kurang atau lebih dari itu ya nanti walaupun sama-sama DDR1 gitu ya, dia tidak akan terkenali untuk mengelut dalam proses power on cell test-nya BIOS-nya motherboard dia tidak akan terdeteksi. Itu ya spek dari RAM yang perlu kalian ketahui. Oke, kemudian tadi 3 ya, yang 4 coba. Yang 4 RAM-nya ini yang 4 ya. PC 12.000 mulai puluhan ribu ya. 12.000 sampai dengan 26.600. Nanti yang PC DDR5 Pak. Ya, saya belum punya referensi detailnya. Ini dari ini mungkin tahun depan kalau sudah ada dari buku update repairing PC-nya sudah komplit bisa disajikan ke di materi ditambahkan. Ini yang terakhir dari yang dua-dua ini kelihatannya upgrade repairing PC yang versi 22, edisi yang 22 yang kemarin tahun 2002 ya di Scott Muller-nya. Jadi DDR ini transfer modul transfer rate-nya sama dengan PC-nya 12.800 ini ya. Kalau double tinggal kalikan 2 ya. Jadi perkembangannya beda tadi antara PC
di DDR SDRAM sama mulai di DDR yang DIMM ya. DIMM itu untuk spek PC-nya itu ngerucut ke transfer rate-nya ya, ke transfer rate-nya. Sekitar ya 25.600 tapi realnya kalau kayak ini 21.300 itu realnya adalah 21.333. Itu pengkalian dari sini. Clock speed sama cycle per clock-nya berapa, bus speed-nya berapa. Ya, bus speed-nya berapa. Oke, saya kira itu sampai dengan RAM ya, penjelasan terkait dengan memori. Ini apa ini? Ini megahertz dan cycle time in nanosecond. Clock speed-nya, ini cycle time tidak perlu ya, tidak perlu. Ini performance levelnya hampir sama kayak tadi ini. Oke, saya kira ya ini sejarah saya kira tadi. Kalau yang dari DIP, SIP, SIM, kemudian sampai dengan SRAM DIMM. Ini DDR1 ya. Oke, ini SDRAM. Jadi yang buatan laptop ya, pakai SODIMM-nya seperti ini. Jadi bentuknya hampir sama. Ini yang Pentium 1 yang SDRAM nih. Ada PC133. Speknya sama ya. Cuma dia menggunakan SODIMM ya. Jadi lebih kecil, lebih pendek. Lebih pendek. Untuk pengenalan PC dan kapasitas hampir sama dengan konvensional yang PC ya. Ya, cuma itu bedanya cuma di tipenya. Tipe dari soketnya ya, SODIMM menggunakan SODIMM. Nanti ngikuti kalau di DDR1 SODIMM-nya berapa. Itu ada di eh, materi di sini. Tapi yang penting kalian pahami nih, PC-nya ya. PC itu menentukan tipe ya. Jadi kalau ada PC133, oh itu berarti tipenya adalah Xeram. PC 1600 ya, berarti DDR1. Jadi PC yang tadinya saya sampaikan di depan. Oke ya, saya kira itu pengenalan untuk eh, modul memori ya. Modul memori. Adakah yang mau bertanya terkait dengan modul memori? Adakah tentang memori? Belum ada, Pak. Oke.